Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Sanul Amal dengan NIM 444 323 satu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa kinetik pada ikan lele ya teman-teman. Nah, lanjut. Nah, di latar belakang ini permintaan ikan lele di Indonesia terus meningkat. Kenapa tuh? Karena rasanya enak. Nah, memiliki harga yang terjangkau, mudah dibudidayakan, dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Nah, di sini rekayasa genetik mencakup dua pendekatan utama, yaitu transgenesis dan gene editing, yang memungkinkan pengubahan gen spesifik dengan lebih presisi. Tujuan penelitian kali ini yaitu meningkatkan pertumbuhan ikan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit tentunya. Yang ketiga, mengendalikan reproduksi. Untuk metodologinya, dalam beberapa studi, misalnya oleh Bapak Buono et al. 2021 dan Chin et al. 2022, para peneliti menggunakan langkah-langkah tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, transgenesis growth hormone atau disingkat sebagai GH. Gen pengkode hormon pertumbuhan dari ikan lain, misalnya coho salmon. Nah, kalau ikan salmon ini bisa digunakan ke semua ikan ya, karena dia universal. Disisipkan ke DNA ikan lele menggunakan teknik mikroinjeksi pada embrio. Tujuannya agar ikan lele menghasilkan lebih banyak hormon pertumbuhan dan tumbuh lebih cepat. Lalu di sini ada CRSPR, CAS9, genre editing. Teknik ini digunakan untuk memotong atau memodifikasi gen tertentu, seperti gen yang mengatur reproduksi, GNRH, FSH, atau imunitas tubuh. Lalu di sini ada analisis hasil. Setelah perlakuan, dilakukan uji molekul seperti PCR dan RT-PCR untuk memastikan gen baru yang aktif. Diikuti pengukuran pertumbuhan, konversi pakan, ketahanan hidup, dan kesuburan. Selanjutnya, untuk hasil penelitian, berdasarkan berbagai peneliti, transgenesis hormon pertumbuhan menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan ikan lele antara 30 sampai dengan 60%. Lebih cepat dibandingkan ikan normal. Beberapa studi juga mencatat perbaikan efisiensi pakan FCR lebih rendah. CRISPR untuk kontrol reproduksi berhasil menonaktifkan gen tertentu, sehingga ikan menjadi steril, tidak bisa berkembang biak. Ini penting agar ikan hasil rekayasa tidak menimbulkan dampak genetik ke populasi alami jika lolos ke perairan umum. Lalu ketahanan penyakit menunjukkan hasil positif. Misalnya, ikan yang gen imunnya dimodifikasi menjadi lebih tahan terhadap infeksi Aeromonas hydrophila, penyebab penyakit borok pada lele. Namun, beberapa hasil menunjukkan bahwa perubahan genetik dapat mempengaruhi aspek fisiologi lain, seperti pertumbuhan komposisi otot atau kebutuhan nutrisi yang sedikit berbeda dari ikan normal. Untuk dampak dan risikonya, nah ada manfaat dan risiko dan tantangan. Untuk manfaat, pertumbuhan lebih cepat, waktu panen lebih singkat, efisiensi pakan meningkat, menekan biaya produksi. Untuk potensi ketahanan penyakit lebih baik, menurun angka kematian. Untuk risiko dan tantangan, jika ikan hasil rekayasa lolos ke alam liar, ada potensi percampuran genetik dengan populasi asli. Perlu kajian tentang keamanan, konsumsi, dan penerimaan pasar.
karena sebagian masyarakat masih ragu dengan produk GMO atau Genetical Modified Organism. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, regulasi dan perizinan di Indonesia masih perlu dikembangkan untuk memastikan penerapan aman. Implikasi bagi pembudidaya lele. Nah, untuk petani lele, teknologi rekayasa genetik ini belum diterapkan secara luas di lapangan dan masih banyak dalam tahap penelitian. Namun, hasil riset ini memberikan gambaran pada masa depan pembudidaya lele. Dengan dukungan teknologi genetik, waktu panen dapat dipersingkat dan hasil produksi meningkat, tetapi belum digunakan secara komersial. Perlu kepastian dari sisi regulasi, etika, dan keamanan lingkungan. Sementara itu, petani tetap dapat meningkatkan produksi melalui seleksi genetik alami, perbaikan pakan, dan pengelolaan kualitas air, sambil menunggu hasil akhir dari riset-riset rekayasa genetik yang sedang dikembangkan. Untuk kesimpulannya, rekayasa genetik pada ikan lele menjadi inovasi penting untuk mempercepat peningkatan produktivitas budidaya. Teknologi ini terbukti mampu meningkatkan laju pertumbuhan, mengontrol reproduksi, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Namun implementasinya harus disertai penilaian risiko lingkungan, regulasi ketat, dan sosialisasi kepada masyarakat agar manfaatnya dapat diterapkan secara aman dan berkelanjutan. Nah, ini untuk referensi saya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.